Memang masalah Tritunggal ini sering dijadikan polemik ya kan? Ada orang-orang yang tidak paham mencoba-coba menjelaskan tentang Tritunggal. Nah, sebenarnya konsep ketuhanan itu bisa kita ketahui sejauh Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu pegang dulu. Ya, kita tidak akan bisa mengenal Allah ya kalau dia tidak memperkenalkan dirinya kepada kita lewat firman-firmannya yang ada di Alkitab. Begitu. Nah, kenapa muncul konsep Allah Tritunggal? Ya memang Allah itu memperkenalkan dirinya seperti itu. Gitu. Memang kata Tritunggal sendiri tidak ada di Alkitab. Ya. Tetapi gambaran eksistensi Allah itu Tritunggal gitu. Sebagai ayat pamungkasnya ada di kitab Yohanes, ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, Anda kalau membaca ayat ini, itu ada yang di dalam tanda kurung. Ya, coba saya lihat ya, sebentar. Kita lihat baik-baik. Karena Iblos juga ikut main ya dalam mengaburkan konsep Allah Tritunggal ini, teman-teman. Iblos ikut main. Di mana mainnya? Nanti saya jelaskan ya. Kita lihat dulu ayatnya. Bentar ya. Memang banyak sekali yang belum memahami apa itu Allah Tritunggal, bagaimana cara menjelaskannya, begitu kan? Ada 3. Ini ayat pamungkas ya, tentang Allah Tritunggal ya. Nah, kita bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3. 3-nya sudah disebut di sini ya. Tri itu kan 3 kan? Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, di dalam Alkitab orang-orang liberal ya, yang suka dipakai oleh Don Ditan ya, itu dia pakai kitab-kitabnya orang liberal yang disebut juga dengan critical text ya. Jadi Alkitab kitab yang dibuat oleh kelompok liberal untuk menyerang Alkitab, namanya critical text. Di dalam critical text itu oleh kelompok liberal dihilangkan. Yang mana yang dihilangkan? Yaitu di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, yang dihilangkan itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu dihilangkan. Nah, puji Tuhan, Lai mengambil kembali, teman-teman. Ya, Lai mengambil kembali kalimat itu, lalu diletakkan di dalam kurung. Makanya kalau kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 7, itu ada kata di dalam kurung. Kalau ada kata di dalam kurung, itu di kitabnya orang liberal itu dihilangkan. Sengaja dia hilangkan, supaya mengaburkan konsep Allah Tritunggal. Inilah pekerjaan iblis, teman-teman ya. Nah, kemudian di di kitab Kejadian, Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Nah, penjelasannya ada di sini, 1 Yohanes 5 ayat 8. Tadi berbicara tentang gambaran Allah, seturut gambar dan rupa Allah, yaitu Tritunggal. Kemudian manusia itu diciptakan seturut gambar dengan rupa Allah, yaitu di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi manusia dan Allah itu segambar, serupa, segambar.
ya, yaitu terdiri dari 3 pribadi, 1 hakikat, ya. Pribadi Allah yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, begitu ya. Tapi hakikatnya 1, yaitu Allah yang Esa. Oke. Sementara manusia terdiri dari roh, air, dan darah. Tapi ketiganya juga adalah 1. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah, baiklah kita jadikan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Di sini penjelasannya ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana menjelaskannya? Allah itu 1 hakikat Allah, 3 pribadi yang tidak terbatas. Kita juga Tritunggal, tapi Tritunggal yang terbatas. Allah Tritunggal itu kuasa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ya, Dia berkuasa mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu bisa mendiami semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu ada di hati saya, ada di hati teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan dan sudah lahir baru, pasti dimateraikan hatinya dengan Roh Kudus. Ya. Nah, tapi kita manusia itu Tritunggal tak terbatas, teman-teman. Ya, roh kita tidak bisa utus roh kita. Roh saya utus gitu kemana? Ya kan? Atau firman atau perkataan saya utus jadi sesuatu gitu, nggak bisa. Jadi kita adalah Tritunggal yang terbatas, sementara Allah adalah Tritunggal yang tidak terbatas. Begitu. Lalu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang diutus oleh Allah, ya, yaitu pribadi Allah kedua. Itu adalah disebut juga dengan anak Allah. Nah, dialah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Itu pribadi Allah yang kedua. Pribadi Allah yang ketiga adalah Roh Kudus. Ya, pribadi Allah pertama adalah Bapa. Oke, waktu Tuhan Yesus dibaptis, nah di situ kan tampil tuh 3 pribadi Allah sekaligus bersamaan, ya kan? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian turun dari langit Roh Kudus dalam bentuk burung merpati lalu hinggap di atas Tuhan Yesus, ya. Lalu ada suara dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman, ya. Jadi 3 pribadi itu nyata gitu. Ya. Dia punya otoritas masing-masing. Ya, dia punya otoritas, punya tugas sendiri-sendiri. Bapa tugasnya apa? Bapa tugasnya adalah merancang keselamatan. Ya, merancang keselamatan. Kemudian apa yang dia rancang? Keselamatan seperti apa? Bahwa manusia bisa diselamatkan hanya melalui iman kepada Sang Juru Selamat. Ya. Itu Allah Bapa yang merancang. Sejak kapan? Sejak dari Taman Eden. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada saat itu Allah langsung janjikan juru selamat. Nah, maka Allah berkata kepada Hawa dan kepada si ular itu, ya, dari keturunan perempuan inilah, ya, juru selamat itu nanti akan datang. Ya kan? Dia akan menginjak kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Itulah janji tentang juru selamat. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus itu Bapa tugasnya tadi merancang, merencanakan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, rencana iblis, itu salah total. Ya, itu tidak alkitabiah. Ya, jadi penyaliban itu adalah murni rencana Allah, rencana Allah Bapa. Oke, yang sudah Dia rancang dari semula. Lalu pribadi kedua yaitu Yesus Kristus, disebut juga dengan anak Allah, ya, disebut juga dengan Mesias, juru selamat. Itu adalah tugasnya mengeksekusi rencana Allah tadi, ya, mengeksekusi rencana Allah. Rencana Allah dalam penyelamatan yaitu harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang tertumpah, karena upah dosa adalah maut, ya. Jadi kalau orang berdosa itu harus dibayar yang namanya dengan maut. Makanya kalau di Perjanjian Lama untuk
ibadah penghapus dosa itu korban domba, ya, sebagai korban penebus salah atau korban penebusan atau korban penghapus dosa, ya, itu korban domba. Nah, setelah domba hakikat yaitu Yesus Kristus datang, maka korban domba sudah diselesaikan, tidak dilaksanakan lagi karena domba hakikatnya sudah datang. Nah, Roh Kudus apa tugasnya? Roh Kudus tugasnya adalah memelihara, ya. Orang yang sudah percaya Yesus, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah diselamatkan, itu dipelihara oleh Roh Kudus sebagai milik Allah, ya. Roh Kudus itu adalah materai, tanda kepemilikan, ya, bahwa orang-orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dimateraikan dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita bukan milik iblis lagi. Kita adalah milik Allah. Ketika kita masih berdosa, belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu kita semua menjadi milik iblis. Thank you, Sam. Ya. Jadi orang-orang berdosa ini sebenarnya tergadai kepada iblis. Ya, tergadai ke neraka. Makanya Yesus Kristus menebus kita dengan darahnya yang kudus. Ya kan? Nah, akhirnya kita menjadi milik Allah. Jadi sekarang orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup baru, lahir baru, mereka bukan lagi milik iblis, ya, tetapi milik Allah. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, begitu. Oke? Ya, thank you. Jadi kembali ke konsep Allah Tritunggal. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, kita menemukan satu pribadi yang disebut Bapa. Ya, di Perjanjian Lama disebut Bapa, di Perjanjian Baru juga disebut Bapa. Ya kan? Kalau kita baca lagi dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita ketemu lagi satu pribadi lagi yang disebut sebagai anak Allah. Yaitu siapa dia? Yesus Kristus. Ya, juga disebut firman Allah. Juga disebut sebagai Mesias, juru selamat. Ya kan? Nah, lalu kita baca lagi dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ketemu lagi satu pribadi, yaitu siapa? Roh Kudus. Ya, jadi ada 3 pribadi ini saja yang ada di Alkitab. Hanya 3 ini. Tidak ada lagi pribadi lain yang ditemukan yang punya otoritas keilahian. Ya, yang punya otoritas keilahian cuma 3 ini, Bapa, ya, Putra, yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Begitu, ya, teman-teman. Sementara kita Tritunggal juga sebenarnya, tapi kita sangat terbatas, ya. Kita tidak bisa mengutus perkataan kita tidak bisa mengutus roh kita. Begitu. Tetapi Allah Tritunggal itu Allah yang tidak terbatas, maha kuasa, maha segalanya, ya. Jadi memang eksistensi Allah itu berbeda dengan ciptaan, berbeda itu. Walaupun manusia diciptakan Tritunggal juga, tetapi tetap berbeda. Kita nggak seperti Allah, kita terbatas. Kalau roh kita melayang, ya kita metong, iya kan? Roh kita melayang, metong kita, gitu. Tapi kalau Allah mengutus Roh Kudusnya, dia nggak metong, dia tetap hidup, gitu. Oke? Begitu, ya. Jadi karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal, ya kita harus percaya bahwa Allah itu Tritunggal, gitu. Ya, tadi kita sudah baca ayat pamungkasnya di 1 Yohanes, ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ya. Lalu ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Lalu kalau Allah memperkenalkan dirinya seperti itu, ya kita sebagai manusia ya harus mengaminkan, gitu. Atau kalian mau membuat Tuhan sendiri, gitu, dengan konsep sendiri. Oh, saya mau Tuhan tuh kayak gini, gitu kan. Oh, saya maunya begini. Itu namanya Tuhan hasil pikiran manusia, gitu kan. Bukan seperti apa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, gitu.
Ya, jadi memang banyak manusia-manusia ya senangnya bikin Tuhan sendiri kan. Ya kan, bikin kebenaran sendiri, Tuhan sendiri, ya kan? Nah, banyak manusia kan seperti itu. Tapi kalau kita orang Kristen tidak, ya, kita tunduk kepada apa kata firman Allah. Kita mengaminkan seperti apa Allah memperkenalkan dirinya. Seperti apa dia? Ya kita mengaminkan itu, gitu. Kita nggak akan menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi eksistensi Allah. Begitu ya. Kita baca di sini ya. Di kitab Kejadian. Ini agak aneh, tetapi memang begitulah Allah memperkenalkan dirinya. Dari bahasanya, kalau nggak hati-hati, nah bisa ngaur percaya apa pemahamannya ya. Kejadian 1 ayat 26 teman-teman ya. Ini pada saat Allah ingin menciptakan manusia. Pada hari ke-6 ya. Baiklah kita menjadikan manusia, pakai kata kita teman-teman. Kalau kita itu pasti lebih dari satu. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kata kitanya diulang-ulang, ya. K-nya huruf besar. Berarti ini mengacu kepada pribadi Allah, ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini ayat 26 ya. Mari kita lihat ayat 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, ini kan agak aneh teman-teman, ya. Tadi kan di sana pakai kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu plural, bentuk kata ganti orang pertama plural, itu kita. Oke. Lalu di ayat 27 dikatakan di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya itu kan kata ganti orang ketiga tunggal, teman-teman. Mengapa tadi plural lalu jadi tunggal gitu? Hah? Iya kan? Nah, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi nyanya ada 3 kali di sini diulang. Kitanya ada 2 kali, lalu nyanya ada 3 kali. Ya, tadi pakai kita. Lalu diciptakan manusia itu menurut gambarnya. Harusnya kan menurut gambar mereka gitu. Kan tadi plural, pakai kita. Ya kan? Harusnya diciptakan manusia itu menurut gambar mereka. Menurut gambar Allah diciptakan mereka, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ya kan? Diciptakan oleh mereka gitu. Itu baru secara kaidah bahasa seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Tetapi ini agak aneh gitu. Nah, memang seperti inilah Allah Tritunggal itu ya menjelaskan tentang dirinya yang memang unik, teman-teman, unik. Makanya di sini Tuhan berkata, dengan siapa hendak engkau samakan aku? Ya, dengan siapa? Dengan sembahan mana engkau mau samakan Allah? Enggak ada, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang sama dengan dia. Pribadi Allah Tritunggal itu sangat unik. Ya, tidak ada yang menyamai dia, teman-teman. Ya. Jadi itu di Kejadian 1 saja ayat 26 27 sudah jelas itu, ya. Bahwa di sini terlihat ada gambaran sosok Allah Tritunggal di sini. Oke. Memang ada orang-orang yang susah mengerti, ya. Ya, kenapa susah mengerti? Karena pikirannya terselubung. Tapi kalau orang yang pikirannya terbuka, ya, pikirannya clear gitu ya, itu enggak sulit untuk memahami. Oke. Tapi mengapa banyak orang baca Alkitab ya kan? Tapi ngertinya ngawur. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia nggak baca secara menyeluruh, tapi dia cuman comot-comot ayat tertentu tanpa melihat konteks, tanpa melihat konteks ayat secara keseluruhan Alkitab. Begitu ya. Karena konteks ayat by perikop pertama, yang kedua konteks ayat secara keseluruhan Alkitab. Begitu, ya. Atau yang kedua,
pikirannya memang tertutup. Ya, pikirannya tertutup. Kenapa? Karena dia tidak punya Kristus di dalam hatinya, tidak punya Roh Kudus. Karena orang yang tidak punya Roh Kudus itu tidak bisa mengerti firman Tuhan. Karena pikirannya tertutup. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Kristus yang bisa membuka selubung itu. Jadi pikirannya terselubung. Jadi kita maklumi ya, banyak yang tidak paham walaupun dijelaskan tidak mampu untuk memahami, ya dimaklumin karena memang pikirannya terselubung. Dan hanya ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, barulah pikirannya dibukakan, ya. Barulah selubung itu diangkat daripadanya. Teman-teman, ada nggak ayatnya? Ada, ya. Jadi jangan heran kalau banyak orang susah memahami firman Tuhan. Dua Korintus ya, teman-teman. 2 Korintus. Nih. Kita bisa lihat ayat 14 dan 15 ya. Dan 16. Boleh 17 juga. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nah, itu orang-orang yang susah banget mengerti ya firman Tuhan di Alkitab itu, walaupun sudah dijelaskan seperti apa, tetap tidak paham ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi mereka walaupun membaca kitab ya, tapi tidak disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, begitu teman-teman. Ya, hanya Kristus yang bisa menyingkapkan selubung itu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Yesus, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17, teman-teman. Ya, jadi mohon dimaklumi jika ada di antara teman-teman di sini yang susah banget mengerti gitu ya. Walaupun sudah dijelaskan ya sejelas-jelasnya, tetap nggak terima ya, tetap nggak paham begitu. Oke, saya lihat Inayah, Yesus manusia, Bu. Tidak ada yang salah ketika Yesus dikatakan manusia. Memang Allah itu, firman Allah itu datang ke dunia ini sebagai manusia ya. Tetapi jangan lupa, dia itu juga dalam waktu yang bersamaan dia adalah Allah yang sejati gitu. Jadi artinya manusia Yesus tidak sama dengan kita. Kalau kita manusia tok gitu ya, pakai tok ya, manusia tok gitu. Tapi kalau Yesus Kristus, dia adalah manusia sekaligus dia adalah Allah. Jadi dia punya dua kodrat. Dia sepenuhnya manusia sejati dan dia juga sepenuhnya manusia sepenuhnya Allah yang ini pribadi Allah gitu, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, begitu ya. Nah, ada nggak manusia yang seperti Yesus? Nggak ada. Kalau manusia kita ini bahkan nabi sekalipun itu manusia tok gitu, manusia tok ya. Kita nggak punya sisi keilahian ya. Kita manusia semurni-murninya manusia saja gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah manusia sekaligus Allah. Oke, makanya dia manusia, tapi kok bisa mengampuni dosa? Itu nggak lucu, ya? Ada nggak manusia yang bisa mengampuni dosa kayak kita ini ya? Saya berkuasa mengampuni dosa manusia sedunia ini. Ada nggak? Tapi kalau Tuhan Yesus bisa, dia punya kuasa mengampuni dosa. Mari kita lihat. Mari kita lihat teman-teman. Agar tidak menghalu-halu ya. Sate Padang lewat.
Sate Padang. Sate Padang. Jadi lapar. So, mana dia? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itulah bedanya kita dengan manusia kita dengan kemanusiaannya Tuhan Yesus ya. Banyak sekali ayatnya. Nah, ya. Bahwa Yesus Kristus punya kuasa ya, Ibu Inayah ya, punya kuasa mengampuni dosa manusia itu ada di Matius 9 ayat 6, ada di Markus 2 ayat 10, ada di Lukas 5 ayat 24 ya. Bunyinya sama semuanya. Karena ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, itu didengarkan oleh Matius, didengarkan juga oleh Markus, didengarkan juga oleh Lukas. Jadi mereka mencatat. Ya, setiap dari mereka mencatat firman Tuhan ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya. Mungkin saya bacakan dari ayat 1 ya di Matius 9 ini ya, biar teman-teman tahu ya kisahnya seperti apa. Sesudah itu, Matius 9 ayat 1, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia di kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh, ya, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, jadi Tuhan Yesus melihat iman dari orang lumpuh ini. Apa imannya? Orang lumpuh ini percaya dengan sepenuh hatinya bahwa Yesus ini sanggup menyembuhkan dia. Karena dia tahu Yesus ini adalah Tuhan. Pasti bisa menyembuhkan dia. Itu imannya. Ya, itu iman dari orang lumpuh ini. Hakul yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, oh ia menghujat Allah. Ya, orang Taurat teriak tuh, ia mau hujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah, namanya juga Tuhan ya, Tuhan Maha tahu. Jadi apa yang ada di pikiran manusia-manusia itu Tuhan Yesus tahu gitu. Iya kan? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mereka ini siapa? Si ahli Taurat tadi yang ngomong bahwa Yesus yang mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah karena dia berkata bahwa dia sudah mengampuni dosa orang lumpuh. Iya kan? Nah, lalu ia berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Ya, takut lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu. Ya, jadi beda ya Bu Inayah ya. Jadi bukan manusia seperti kita Bu. Ya, Yesus Kristus manusia yes, tapi dia juga Allah yang sejati. Itu ya. Kalau kita manusia saja, ya manusia tok gitu. Tuhan Yesus bukan. Dia manusia sekaligus Allah. Itulah keunikannya. Semoga mengerti ya. Apa nih? Kama 196 ya. Anak cabulullah ya. Kata-katanya naujubillah min jalik. Cabul. Besemut tamina.
BC Mutmainah. BC Mutmainah. Aduh, susah kali namamu. Pakai akal apa tadi? Aduh, mana dia? Mana dia tadi? Lari pula dia ke atas. Mu'aminah tadi mana? Mau dijawab, kabur, lari dia ke atas. Imam, menghapus dosa atau menebus dosa? Dua-duanya. Ya. Diampuni dulu dosanya dan ditebus. Tidak ada penebusan tanpa pengampunan. Oke? Dua-duanya, Pak Imam. Bara, baca dan pelajari Alkitab bukan Al-Quran. Yes, betul. Absolutely right. Kopiku kental. Di mana data Yesus mengenal dan memberkati Oten, bahkan mengakui Oten ajaran yang benar. Oten itu bukan ajaran yang benar, ya. Oten itu pengikut Kristus, artinya, ya. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang bersumber dari Tuhan Yesus. Anda tahu arti Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Olim artinya pengikut Muhammadah. Ya, pengikut Muhammad. Ya kan? Harusnya namanya Omat. Orang Muhammad gitu. Oten orang Kristen, gitu kan? Oten sama, tapi saya nyebutnya Olim ya. Orang Muslim gitu, Olim. Ya. Tentu Yesus sangat mengenal pengikutnya, yaitu Kristen. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Siapa itu? Domba-dombanya Tuhan Yesus siapa? Ya kami, orang Kristen. Ya, karena dia adalah gembala. Dia menyebut dirinya sebagai gembala kami. Ya. Dia menyebut dirinya sebagai gembala, kami adalah domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Clear? Nanti tanya lagi yang sama. Oh, Yesus nggak mengenal Oten, gitu kan? Aduh, kasihan deh. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Sama seperti Bapa mengenal Yesus. Ya kan? Dan Yesus mengenal Bapa. Karena memang satu hakikat. Ya. Dan aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Ya, dia memberikan nyawanya di kayu salib itu untuk domba-dombanya supaya diselamatkan gitu. Ya, supaya selamat. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib itu untuk penebusan dosa dan pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, berarti dia metong dong. Jangan ngomong lagi ya, dia diserupakan, ya kan? No. Sejarah tidak bisa dirubah. Catatan sejarah itu sudah dipatenkan. Yohanes 10 ayat 27, kembali lagi Tuhan Yesus mengulang ya, bahwa Tuhan Yesus mengenal kami. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Clear? Berapa kali? Berapa ayat maunya? Bahwa Yesus itu sangat mengenal orang Kristen, kami orang Kristen, sangat mengenal. Oke, jadi kalau ada yang bilang Yesus tidak mengenal Kristen, Oten, itu bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat ya. Clear ya, kopiku. Kopi kental-kental. Inuzet, nenek ini nggak baca Bible semua. Anda sok tahu ya orangnya ya.
Justru saya bertobat jadi Kristen karena saya membaca seluruhnya Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya juga membaca kitab saya yang dulu, Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 22 tahun lebih saya belajar membanding-bandingkan apple to apple, dan akhirnya saya menemukan Allah sejati yang saya cari di dalam Alkitab. Makanya saya bisa bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan saya menjadi Kristen seperti membalik telapak tangan. No. 23 tahun, Bu, mempelajari. Ya. Irone, namamu Irone. Irwan ya. Nama Irwan tapi ditulis pakai tulisan yang ini gitu. Tulis aja Irwan, panggilannya Wawan gitu kan. Aduh, ayak-ayak ya orang-orang. Thank you, Gev. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 7, ada apa? Anda mau tanya apa tentang 2 Yohanes 1 ayat 7? Apa yang mau Anda tanyakan di situ? Jangan baca ini, tapi Anda nggak tahu mau tanya apa. Ya kan? Mungkin bunyi ayatnya juga Anda nggak tahu apa. Duh. Nih, Anda baca 2 Yohanes 1, ya. Jangan Anda cuman cuplik ayat 7-nya doang. Tadi kan saya udah bilang, ya. Ada tadi yang bertanya, Yesus itu manusia, Bu. Saya kan tidak menyangkal. Saya tidak pernah, saya nggak bilang, bukan, Yesus itu bukan manusia. Saya nggak bilang begitu. Ya, saya bilang betul, Yesus itu manusia. Memang dia sudah datang menjadi manusia, tetapi ya, dia juga sekaligus Allah yang sejati. Bisa nggak mengerti penjelasan saya? Ya. Jadi kalau ini Anda kasih ayat ini, Anda yang nggak ngerti berarti, ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah ada si penyesat antikristus. Ya iya, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu sudah menjadi manusia. Ya kan? Allah itu sudah datang ke dunia ini menjadi manusia, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Di Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tidak ada segala sesuatu yang dijadikan, ya kan? Dan Dialah yang menjadikan segalanya ini. Dialah pencipta. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, memang dia menjadi manusia. Makanya dia bisa haus, dia bisa lapar, dia bisa sedih, dia bisa juga ketakutan ketika dia ditangkap mau disalibkan, itu kan? Secara manusiawi itu kedagingannya itu mencerminkan bahwa dia benar-benar manusia. Tetapi jangan lupa, sisi satunya dia juga Allah yang sejati. Makanya tadi dia berkuasa mengampuni dosa, ya kan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, dia bisa memberi makan 5.000 orang cuman dengan 2 ikan 5 roti. Banyak kuasa-kuasa keilahian dia. Banyak sekali. Dia bisa membaca pikiran orang. Apa yang kau pikirkan tuh dia tahu, Tuhan Yesus tahu. Ya. Itulah. Jadi harus lihat dua-duanya. Ya, kita nggak bisa cuman lihat sisi keilahiannya doang. Ya, dan nggak bisa lihat juga sisi kemanusiaannya doang. Harus dua-duanya, harus balance, baru bisa paham. Begitu. Kalau kalian kan yang olim-olim pengennya Yesus tuh dilihat cuman sisi kemanusiaannya doang. Dia bukan Tuhan, ya kan? Kan begitu. Nah, seharusnya dua-duanya dilihat. Dia adalah Tuhan, dia juga manusia. Gitu, itu baru benar. Karena memang firman itu sudah menjadi manusia. Bisa paham logikanya? Ya. Nih, saya bacakan satu perikop deh, ya. Tetaplah di dalam ajaran Kristus, 2 Yohanes 1 dari ayat 4 sampai 11 ya. Aku sangat bersuka cita, ini Rasul Yohanes yang menulis, oke? Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu,
Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti-Kristus. Nah, siapa sebenarnya yang tidak percaya bahwa firman Allah sudah menjadi manusia? Itu dulu. Anda atau saya? Hah? Anda percaya nggak bahwa firman Allah telah menjadi manusia? Kalau Anda tidak percaya itu, Andalah antikristus. Ya, Anda adalah penyesat dan antikristus. Karena tidak percaya bahwa firman Allah itu atau Yesus Kristus itu telah menjadi manusia. Nah, tanya diri masing-masing coba. Coba tanya diri masing-masing. Kalau percaya bahwa firman Allah menjadi manusia, dan konsekuensi logisnya adalah Anda harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Seperti kita baca di kitab Yohanes tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi kalau Anda percaya bahwa firman Allah ini sudah menjadi manusia, tidak bisa mengelak. Anda harus percaya juga bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Oke? Jadi pertanyaannya sekarang, yang tidak percaya bahwa Kristus telah menjadi manusia, kami orang Kristen atau orang-orang di luar Kristen? Orang-orang di luar Kristen tentunya. Ya? Iya kan? Iya. Dia taunya Yesus manusia titik. Ya, tapi dia nggak tahu kronologisnya seperti apa. Ya kan? Siapa dia nggak tahu, nggak kenal gitu. Begitu ya. Jadi kami sangat percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah. Ya, jadi ini berbalik kepada Anda sebenarnya ayat ini ya. Bertanyalah kepada diri sendiri, Anda percaya nggak bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia? Kalau percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia, pertanyaannya datang dari mana? Itu harus pertanyakan juga ya. Kita percaya, saya percaya Yesus telah datang sebagai manusia, dan saya tahu dia datang dari mana. Dia datang dari sorga. Dia datang dari sorga. Kok dari sorga? Ya iya, karena tempat Allah itu di sorga, bukan di bumi. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Tuhan Yesus berfirman, sebab aku telah turun dari sorga. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Kemudian Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, aku roti hidup yang telah turun dari sorga. Oke? Yohanes 6 ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ya, jadi yang mengatakan Yesus turun dari sorga itu siapa? Bukan saya. Ya, Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menyaksikan kesaksian dia bahwa dia itu turun dari sorga. Nah, kalau dia turun dari sorga, siapa dia? Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Oke? Nah, sekarang ngomong Lai membelokkan terjemahan. Aduh. Memang ngeyel terus ya. Kalau membelokkan terjemahan mungkin satu kebetulan mungkin. Tapi kalau ada beberapa ayat
yang mengatakan hal yang sama, ya, itu nggak mungkin lie, sengaja menyalahkan atau kesalahan yang tidak disengaja, nggak mungkin, ya, karena ada 4 ayat di sini, ya, nggak mungkin semuanya salah, gitu. Ayat yang sama, perkataan Yesus yang sama dicatat di Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 6 ayat 4, Yohanes 6 ayat 42, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini dia berbicara tentang kematiannya di kayu salib, ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa artinya? Untuk hidup dunia, ya, supaya orang-orang berdosa ini diselamatkan, ya. Orang-orang berdosa itu kan disebut orang-orang dunia, orang-orang duniawi, gitu. Jadi dia berkorban di kayu salib itu untuk supaya orang-orang duniawi ini bisa diselamatkan. Begitu maksudnya, ya. Jadi jangan ngeyel, ya. Jadi kembali, tidak cukup percaya Yesus Kristus manusia. Itu kalau ngaji itu baru alif, itu baru di alif, ya. Baru awal itu, ya. Naik lagi, ba, ta, sa, jin, ha, ho, lam, terus naikkan, ya, apa tahapan-tahapannya. Jangan cuman Yesus manusia, udah diem, iya manusia ya, habis itu ngoceh mana-mana, Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan, ya, tanpa pengen tahu lebih lagi gitu. Ternyata dia manusia, dari mana dia jadi manusia? Kalau jadi berarti kan ada sebelumnya apa gitu. Ternyata firman yang telah menjadi manusia. Nah, firmannya ada di mana? Ya, pernyataan Yesus apa tentang dirinya? Ya, dia bilang dia turun dari sorga. Ya, sebab aku telah turun dari sorga. Nah, kita mikir lagi, kalau dia berkata dia turun dari sorga, dia bukan manusia baik seperti kita, ya kan? Emang kita turun dari sorga? Lihat sorga aja belum pernah. Benar nggak? Mau masuk sorga aja masih ngawang-ngawang, entah iya entah enggak gitu kan. Ya. Nah, itu teman-teman harus ditingkatkan tuh nalarnya, ya. Jadi dia bilang dia turun dari sorga, dia bukan pasti pribadi ilahi ini. Nah, dari situ udah harus berpikir bahwa Yesus itu jadi manusia. Ya, jadi manusia. Saya juga tidak menyangkali bahwa Yesus telah menjadi manusia. Yes, ya kan? Tapi nggak sampai di situ. Harus tahu sejarahnya seperti apa. Karma 19 Roh Kudus itu burung Tuhan Bapa. Udahlah, cabul kau. Cocokmu mah di kandang cabul luluh sana. Black and white, nalar mereka nggak akan nyampe, bun. Otaknya selangkangan baik. Itu tuh seperti yang di atas tadi itu ya. Burung-burung lah omongannya. Ampun. Karena mau masuk surga pun yang dikejar itu bagaimana tuh? Ya bagaimana lagi gitu. Nah, yang dikejar mau masuk surga tuh itu juga gitu loh. Makanya jangan heran otaknya penuh dengan cabul-cabulan gitu kan. Jadi terlihat dari perkataannya. Kalau saya malu sih ngomong kayak gitu. Jijik kali gitu. Yesaya 66 ayat 17. Kristen pemakan babi akan dilenyapkan, siap-siap ke neraka Arismen. Aduh, ini juga satu lagi. Ngomong. Anda tahu kitab Yesaya? Kitab Yesaya itu ada di mana? Kitab Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Itu kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi sebelum ada kitab Perjanjian Baru, semua ayat-ayat itu ditujukan untuk orang Yahudi. Ya, orang Yahudi nggak boleh makan babi. Karena mengapa? Karena di Perjanjian Lama mereka itu masih beribadah secara ritual dengan simbol-simbol. Ya, babi itu adalah simbol kenajisan. Ya, jadi makanya nggak boleh makan babi. Ya, tetapi di Perjanjian Baru itu
sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi beribadah secara simbolik. Ya. Oh, binatang berkuku belah, nggak boleh dimakan gitu kan. Udah nggak pakai gitu-gituan. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan engkau, tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan engkau. Jadi tadi yang ngomong-ngomong cabul-cabul itu mendingan lu makan babi aja. Makan bebong, ya kan? Kalau kau makan bebong, itu nggak menajiskan kamu, karena dimakan, masuk ke perut, lalu dibuang lagi besok di toilet. Nggak akan mempengaruhi hatimu. Ya, tetapi kalau babi keluar dari mulutmu, nah itu yang menajiskan engkau. Ya, mari kita lihat ajaran Tuhan Yesus. Banyak sekali ya, ada di Matius 15 ayat 20 ya. Itu juga di sana Tuhan Yesus berkata langsung ya. Di sini. Matius 15 saya bacakan ya. Dari ayat ini mana ya? Dari ayat inilah. Dari ayat pertama deh ya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, biar kalian punya wawasan sedikit lah ya. Nih. Matius 15 ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan," kata orang Yahudi ini. Ya, tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Ya, jadi Tuhan Yesus sangat murka kalau orang mementingkan adat daripada mementingkan Allah. Oke? Wah, ini kan adat kita, tapi mengenyampingkan perintah Allah, ya. Nah, orang itu tidak wajib lagi menghormati tadi ya. Hai orang-orang munafik, kata Tuhan Yesus, hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi adat istiadat itu semua perintah manusia, teman-teman. Ya, buatan manusia doang. Ayat 10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Paham nggak? Ya seperti tadi tuh, yang komentarnya cabul-cabul ya. Nah itu tuh, yang keluar dari mulutnya itu najis semua itu ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau makan bebong pun udah nggak najis, makan aja enak kok, bisa pinter otaknya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah ini dia. Jadi teman-teman Olim ya, belajar mendengar-dengar tentang kekristenan dari ustadz-ustadznya, dari mu'alaf-mu'alaf. Itu sama aja dengan orang buta menuntun orang buta. Oke? Dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tidak dibasuh itu tidak menajiskan orang, coy. Ya, jelas? Jadi, please deh, ya, harus upgrade pengetahuannya, di upgrade, ya. Jelas sekali, sangat clear apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau mau makan bebong, daripada Anda bacarui-carui, ya kan, kata-kata kotor tak senonoh, cabul yang keluar dari mulutmu, mendingan kau makan bebong aja, gitu. Nggak haram kata Tuhan Yesus. Yang haram tuh yang keluar dari mulutmu itu. Ini juga soto ini, ya. Markus 9 ayat 49, semua manusia digarami di neraka, siap-siap. Apalah kau penggantiannya? Ampun deh. Kurang ini, ya. Kurang vitamin apa, ya? Vitamin otak atau apa? Markus 9 ayat 49. Mendingan bertanya deh. Saya bilang kalau kalian mau tahu, bertanya aja, nggak usah bikin statement yang menggelikan begitu loh. Ya, sotoy. Tahu nggak sotoy? Markus 9 ayat 49. Kalau bertanya lebih elegan loh, bener. Ya. Nih. Markus 9 baca dari ayat 42 biar paham, jangan ayat 49 doang, ya. Judulnya adalah siapa yang menyesatkan orang. Ini bicara tentang garam. Ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya dia dibuang jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Ya, ini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau ada orang mau menyesatkan orang, ya, menyesatkan anak kecil aja, lebih baik orang itu lehernya digantung pakai batu kilangan, lempar buang ke laut sana. Ya, Bu Susi bilang buang ke laut aja. Ke laut aja, gitu, ya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ya, jadi ini berbicara tentang orang-orang yang menyesatkan orang lain, sama dengan orang buta menuntun orang buta tadi gitu loh, ya. Orang buta menuntun orang buta, dia udah sesat, lalu dia menyesatkan orang lain lagi gitu, ya. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, mendingan lu penggal deh, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Karena apa? Di neraka itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan pernah padam. Bayangkan di neraka itu, ya, itu kan ulat-ulat belatung ini pasti banyak tuh kan, ya kan? Tapi ulat pun tidak mati teman-teman. Apinya pun tidak pernah padam. Bisa bayangkan nggak? Kalau ulat belatung aja nggak bisa mati di neraka itu, apalagi manusia yang badannya lebih besar dari ulat belatung, tidak akan pernah mati. Jadi kekal dia, dibakar di sana selama-lamanya. Ya, api neraka itu tidak pernah padam. Ulatnya tidak pernah mati. Jadi hidup-hidup dibakar, kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa keluar lagi. Ya. Jadi kalau ada yang percaya, aduh dibakar dulu, nanti keluar lagi, masuk surga, aduh di PHP itu, ya. Nggak ada begitu. Neraka itu kekal dan surga itu kekal. Oke? Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggollah, ya, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ini di sini Tuhan Yesus bukan ingin mengajarkan orang penggoy tangan, penggoy kaki, bukan itu sebenarnya maksudnya, ya. Ini apa, peringatan keras untuk orang-orang yang menyesatkan orang lain, ya, atau orang-orang yang sesat gitu, sesat dan menyesatkan. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, mendingan lu buanglah tangan lu itu. Lebih baik lu tangan lu buntung masuk surga sana, ya kan? Atau kakimu menyesatkan engkau, udah buang kakimu itu. Lebih baik kau timpang masuk surga sana. Itu maksudnya. Bukan berarti Yesus, buntungin tanganmu, kakimu. Nggak begitu. Bukan ajaran tentang itu. Ini peringatan keras bahwa orang tidak boleh sesat dan menyesatkan itu.
ya. Tidak boleh. Kalau sesat sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang sesat gitu, ya kan? Lalu, dan jika matamu menyesatkan engkau, congkilah. Nah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau matamu genit-genit gitu kan, ya kan, mendingan congkel aja lah. Ya, lebih baik kamu masuk ke surga itu dengan mata satu daripada bermata dua masuk ke neraka. Ini peringatan keras, teman-teman. Ya, ini peringatan sangat keras sekali dari Tuhan Yesus bahwa orang itu tidak boleh sesat dan menyesatkan. Ya. Ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jadi ayat 49 yang Anda tanya ini tidak bicara tentang orang Kristen. Ya, tidak bicara tentang orang yang taat kepada firman Tuhan. Ini bicara tentang orang yang sesat dan menyesatkan. Makanya kalau Anda baca ayat, lihat judul perikopnya apa, Anda bacalah sepenuhnya satu perikop itu, Anda baca semua, jangan cuma comot satu ayat. Wah, orang Kristen digarami dengan api. Gitu kan? Nah, itu namanya ya gitulah. Ya. Malas aja gitu. Malas membaca, malas berpikir, tapi sotoy. Nah, ini itulah. Banyak yang kayak gitu kan, teman-teman ya. Kalau Anda baca satu perikop pasti jelas semuanya. Oke? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Ya. Dan selalu hidup berdamai dan seorang dengan yang lain. Iya. Tuhan mau kita itu jadi garam. Garam tuh gini. Kalau kita masak ya, kalau nggak pakai garam tuh anyep. Nggak ada enaknya, teman-teman. Ya. Harus dikasih garam, tapi nggak banyak-banyak, dikit aja. Secukupnya. Garam secukupnya gitu ya. Enak, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya kita hidup dalam lingkungan sosial, ya, kita harus menjadi garam supaya bisa mengenakkan suasana. Kalau kita hadir itu suasana jadi enak, teman-teman kita jadi happy, kita disenangin banyak orang, itu tandanya kita menjadi garam. Begitu, itu maksudnya. Ya. Oke. Semoga paham ya. Kalau nggak ngerti, aduh nggak tahu lagi deh. Apalagi nih? Elsafa. Udah paham ya, Arisman? Atau nggak paham juga? Ya berarti apa boleh baut ya. Salah bunda mengandung, pikiran Anda terselubung. Jadi nggak akan bisa paham. Tapi semoga teman-teman yang lain bisa paham ya. Yusra Idrus. Aduh, makan kondiak. Oh, kondiak dimakan. Katanya itu ya. Orang Islam tuh cuman takui duo. Sama kondiak. Yo dogi. Dua itu aja yang ditakutin ya. Kondiak, dogi. Ya kan? Itu nanya takuin tuh. Kalau yang lainnya enggak takut dong. Aduh tuh siapa lah itu yang mengecewakan aja itu. Kalau enggak salah itu Syekh Panji Gumilang ya. Orang Indonesia ini ya, orang Islam ini katanya dia punya pesantren, tapi dia sendiri yang ngomong. Ya, Syekh Panji Gumilang ini punya pesantren Al Zaitun, teman-teman. Kenal baik saya. Ya kan? Di orang Islam ini cuma takutnya dua. Kondiak atau bebong. Kalau bahasa kampung saya kondiak ya, bahasa Payakumbuh. Kondiak godang-godang. Nah, coliak lah kondiak godang-godang. Suka berburu kondiak. Ya, kondiak anjing ya. Nah, itu yang takut ya, katanya. Tapi kalau korupsi dia nggak takut, ya kan? Kalau yang melakukan yang lain-lain dia nggak takut gitu. Takutnya pangkondiak. Ya, terserahlah. Jadi lucu aja.
Dia, ya, itu Yusra Idrus apa nih? Yusra Idrus, lo makan tuh kondia, kondia enak lo, udah pernah makan kondia? Kata Abu Janda ya, kenapa ya orang-orang yang nggak makan kondia itu IQ-nya agak di bawah dikit gitu. Abu Janda tuh yang ngomong ya. Saya lihat videonya di Instagram. Kenapa katanya kalau udah jadi mu'alaf itu jadi bodoh? Dia sendiri yang ngomong ya, bukan saya ya. Abu Janda. Kenapa orang-orang kalau udah jadi mu'alaf jadi bodoh? Mungkin karena dia udah berhenti makan kondia. Ya kan? Sepertinya di dalam kondia itu ada satu zat yang bisa bikin orang cerdas. Abu Janda bilang begitu. Ya, maybe yes. Ya kan? Kenapa? Karena negara-negara yang maju kita lihat rata-rata yang makan kondia gitu. Negara-negara yang super power itu rata-rata negara-negara yang senang makan kondia. Ya mau gimana lagi? Faktanya memang begitu. Sepertinya ada tuh ya Yusra Idrus ya. Ada tuh zat apa itu di dalam kondia tuh yang bikin orang cerdas tuh, kayaknya ada deh. Oh, Arnas lagi loang. Muko-mukonya koyo apa tuh? Koyo Kipaloang. RW enak pakai cabe 1 kilo bibir menyala nyami. Oh iya Le, belum tahu aja ya enaknya ya. Bebong kecap itu enak banget Bu, bisa mejem-mejem makan ya, tambah cie gitu. Makanlah kondia Uni, makan Uni mah makan kondia supaya ada agak encer utaknya. Lomak kondia tuh. Kalian yayai. Iya tuh Eilet Zurer ya, makan RW pakai nasi panas, wish mantap. Iya, bisa tambah cie gitu kan. Pemakan kondia ini betina. Ya. Cobalah makan kondia. Kalau nggak percaya. Nah, ujubillah menjalik Yusra Idrus. Negara black and white, negara-negara pemakan babi memang pintar-pintar dan kaya-kaya. Nah iya heran gitu, kenapa gitu ya? Yang dapat apa? Yang banyak dapat apa namanya? Yang banyak menemukan ilmu pengetahuan ya, itu mereka gitu. Penemuan teknologi ilmu pengetahuan itu yang suka makan bebong. Itu fakta sih, nggak bisa dipungkiri. Mau gimana lagi? Kan udah dibilang tadi, Tuhan Yesus bilang yang keluar dari mulut itulah yang najis. Kalau yang masuk kan nggak najis. Ya makanya kondia ya biasa aja gitu. Apa bedanya dengan kambing? Sama aja dengan sapi. Toh dia juga ciptaan Tuhan. Apalagi kondia sekarang kan orang peliharanya udah di kandang khusus, makanannya juga mahal. Makanan kondia itu mahal loh, yang dipelihara-pelihara itu. Bersih lagi kandangnya. Orang bilang do cacing pita, tergantung makanannya apa. Iya kan? Iya Jar, nyantai aja ya. Malam minggu ini loh. Ya jadi nyantai-nyantai aja kita. Nggak usah terlalu dibawa serius.
Bara 7825, kebenaran yang menyakitkan. Benar itu, ya. Kebenaran itu menyakitkan. Seperti pisau bermata dua. Nih, ada ayatnya, ya. Karena disebut juga firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ya. Tapi banyak orang salah ngerti. Nah, tuh kan di Kristen juga diajarin pakai pedang, padahal pedang bermata dua itu adalah firman Tuhan. Ya. Yang dimaksud dengan pedang bermata dua itu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada yang merasa tersungging gitu loh. Padahal nggak ngomongin tentang dia, tapi tersungging aja gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Paham ya? Jadi firman Tuhan itu adalah lebih tajam daripada pedang bermata dua, teman-teman ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Makanya orang kadang bisa kejang-kejang ya. Kalau dibacakan firman Tuhan kejang-kejang, teman-teman. Ya. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wahyu 2 ayat 12 juga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Itu semua firman Tuhan. Dulu Bang Ade Armando pernah saya buat video ya, menanggapin kekeliruan dia. Dia tidak paham dengan pedang bermata dua itu. Dia kira pedang beneran, secara harafiah pedang beneran gitu. Untuk orang Kristen berperang atau orang Kristen ya pakai itulah ya kan pedang. Setelah itu saya bikin jawaban, penjelasan, klarifikasi ya di YouTube. Ya, semoga dia paham. Pedang bermata dua yang dimaksud adalah firman Tuhan yang memang bisa memisahkan jiwa dan roh, menusuk sampai ke jantung hati. Makanya Alkitab juga mengatakan bahwa semua tulisan ini, segala tulisan yang ada di Alkitab ini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajar, berguna untuk memperbaiki kelakuan. Kalau judulnya memperbaiki kelakuan, pasti tajam banget tuh. Firman Tuhan itu tajam banget, ya kan? Berguna untuk memperbaiki kelakuan, berguna untuk menyatakan kesalahan. Nah, itu nggak main-main tuh. Bisa kejang-kejang, ya. Kalau baca firman Tuhan yang memperbaiki kesalahan, yang mengungkapkan dosa, ya kan? Yang mengungkapkan kejahatan, wah itu bisa kejang-kejang itu yang mendengarkan ya. Dan dia juga firman Tuhan itu mendidik orang ya, mendidik orang ke dalam kebenaran, kepada seluruh kebenaran Allah. Itu gunanya pedang bermata dua tadi. Oke. Oke. Shalom, sehat selalu Bu Rina Maruli, Tua Huta Barat. Ya, Assalamualaikum shalom Pak Maruli. Salam sehat Pak, Tuhan Yesus juga memberkati ya. Ailet Zurir, saintis membuktikan kondiak banyak manfaat bagi kesehatan. Ya bisa jadi, buktinya orang Barat sehat-sehat loh, ya. Orang Barat itu sehat-sehat. Badannya sehat-sehat semuanya. Ya kan? Otaknya pinter-pinter. Bisa jadi. Gitu ya. Bahwa ada zat-zat tertentu itu
yang amazing banget lah di dalam Kondia itu kayaknya. Halo. Arnas apa nih? Nggak pakai baju kau. Arnas de apa sih tulisannya? Pakai angka, pakai huruf. Depisco namamu. Arnas Depisco. Tabuang Buru di Nagari. Tabuang Buru di Nagari. Enggak tuh. Saya sering pulang kampung. Ya. Ini aja udah disuruh-suruh pulang nih. Uni, pulang Uni, lebaran. Nggak ada, saya nggak terbuang. Malah sering ya saya disuruh-suruh pulang kampung tuh. Oke. Tergantung. Maksudnya keluargamu itu, misalnya kamu pindah agama nih ya. Kamu murtad jadi Kristen ya. Lalu kamu dibuang oleh keluargamu, ya kan? Atau oleh negeri, orang sekampung itu semuanya. Ya kan? Tergantung mereka ininya setingkat mana gitu. Ya kan? Kalau dia menyadari punya wawasan yang lebih luas ya, bahwa orang untuk beragama itu adalah hak azazi setiap pribadi orang gitu. Jadi nggak bisa dipaksa atau nggak bisa diberikan punishment gitu. Ya itu kebebasan tentang hak azazi manusia, dan juga negara Indonesia ini secara konstitusi menjamin pasal 29 ayat 2. Negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya tersebut. Itu negara menjamin gitu. Ya, kalau kalian misalnya mempersekusi orang-orang yang pindah dari Islam ke Kristen, kalian persekusi, ya kan? Itu namanya kalian melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Jangan salah-salah. Oke? Nah, kebetulan keluarga saya itu keluarga yang wawasannya cukup luas, ya. Punya berpikir itu, cara berpikirnya nggak picik gitu kan. Puji Tuhan. Cuman awal-awal dulu saja kaget sebentar gitu. Ya, biasalah, kaget lah gitu. Ya kan? Pasti sesuatu yang tak pernah terbayangkan, uninya jadi Kristen gitu kan. Pasti gitu. Shock pada awal-awalnya. Tapi lama-lama enggak tuh, mereka memahami kok. Kita bisa saling menghargai. Dan kalaupun ada teman-teman yang murtadin ya, lalu dibuang oleh orang sekampungnya, oleh keluarganya, enggak masalah. Tuhan Yesus bilang apa? Bergembiralah, ya, berbahagialah, bersukacitalah jika karena aku engkau dibenci. Mari kita lihat di sini. Enggak perlu bersedih. Kalau itu pun terjadi, enggak perlu bersedih. Tuhan Yesus bilang, bergembiralah. Kalau karena aku engkau dikucilkan, dibenci, difitnah, segala yang jahat, berbahagialah, bersukacitalah, karena upahmu besar di sorga.